Guru Mansur, pelindung dan penyebar Islam di Betawi. Penyebaran Islam di Jakarta dapat ditelusuri sejak abad ke-15, yakni dengan pendirian pesantren Kuro di Karawang pada 1418 oleh dai kelahiran Kamboja, Syekh Kuro alias Hasanuddin. Murid-murid lembaga tersebut banyak yang berasal dari Jakarta, sehingga merintis dakwah di sana dalam beberapa abad berikutnya. Jakarta merupakan salah satu pusat intelektual Islam di Nusantara. Pada abad ke-19, Jakarta dan sekitarnya dapat dibagi menjadi 10 daerah dakwah Islam, yakni Pekojan, Mester, Paseban, Cipinang Muara, Kuningan, Menteng Atas, Gongdangdia, Basmol, Cengkareng, dan Tenabang. Salah seorang dai asal Pekojan adalah Guru Mansur Jembatan 5. Disebut demikian karena ulama tersebut tinggal di kampung sawah Jembatan 5 yang kala itu masih termasuk area Pekojan. Mengutip buku Genealogi Intelektual Ulama Betawi tahun 2011, Guru Mansur lahir Jakarta pada 1887 dan wafat pada 80 tahun kemudian. Nama lengkapnya adalah Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Damiri. Tokoh yang juga dikenang sebagai pejuang kemerdekaan itu masih keturunan Tumenggung Cakrajaya dari Mataram. Sepanjang hidupnya, pakar ilmu falak ini telah menulis tidak kurang dari 19 buku. Sampai saat ini, beberapa karyanya masih dipakai sejumlah pesantren di Indonesia dan Malaysia. Guru Mansur menghabiskan masa kecilnya di bawah asuhan sang ayah, Kiai Haji Abdul Hamid. Setelah ayah sekaligus guru pertamanya itu wafat, dia belajar pada Kiai Haji Mahbub yang tidak lain kakaknya sendiri. Selain itu, Mansur juga menimba ilmu dari Kiai Haji Tabrani bin Abdul Mukni. Dia juga berguru pada Syekh Mujitaba yang kemungkinan ditemuinya ketika bermukim di Tanah Suci maupun masih di Jakarta. Saat berusia dewasa, Mansur menunaikan ibadah haji. Dia menggunakan kesempatan ini untuk bermukim di Tanah Suci demi melanjutkan belajar. Di sana dia berguru pada sejumlah ulama besar yang tidak sedikit berasal dari Nusantara. Di antaranya adalah Syekh Mukhtar At-Tarik Al-Buguri, Syekh Umar Bajunaid Al-Hadrami, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Said Al-Yamani, dan Syekh Umar Sumbawa. Seiring waktu, Mansur menekuni ilmu falak di bawah bimbingan ulama asal Mesir, Abdurrahman Misri dan Uluh B asal Samarkand. 4 tahun kemudian, dia kembali ke Jakarta, berkatlah gelar guru di depan namanya. Sebagaimana para ulama Nusantara yang lama di Haramain, Guru Mansur mendirikan majelis ilmu di Masjid Jembatan 5. Di luar itu, dia juga mengajar di sejumlah tempat, antara lain Kenari dan Cikini. Selain ilmu-ilmu agama, dia juga mendidik para muridnya dengan sains, terutama ilmu falak yang memang sudah lama ditekuninya. Murid-muridnya berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Di antara mereka kemudian menjadi sejumlah ulama terkemuka asli Betawi, yakni Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Kiai Haji Abdul Rashid Ramli. Selain itu, ada pula Kiai Haji Abdul Khoir Krendang Jakarta Barat dan Kiai Haji Firdaus yang kemudian diangkatnya menjadi menantu. Dari Bekasi, murid Guru Mansur antara lain Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari. Mereka semua menjadi pakar ilmu falak, terutama berkat bimbingan Guru Mansur. Salah satu karya Guru Mansur yang paling monumental adalah Kitab Sulam An-Narain.
Buku ini membahas seluk-beluk ilmu falak serta kalender yang dapat menentukan awal dan akhir bulan Hijriah. Sulam An-Narain sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dan Malaysia, khususnya untuk melihat hilal sebagai penentuan awal bulan Ramadan dan 1 Zulhijjah tiap tahun. Kitab ini juga kerap diteliti para astronom modern. Guru Mansur juga ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Sikap ini memang jamak diambil para ulama Jakarta sejak berabad-abad silam. Bahkan menurut budayawan Ridwan Saidi, Syekh Kuro sang perintis dakwah di Jakarta memperkenalkan bendera merah putih yang pada akhirnya menjadi bendera kebangsaan Indonesia. Satu riwayat menyebutkan kisah heroik Guru Mansur. Di awal abad ke-20, nasionalisme menyebar luas di tengah masyarakat pribumi. Guru Mansur suatu kali memasang bendera merah putih di atas menara Masjid Jembatan 5. Meskipun digertak para tentara kolonial, ulama besar ini menolak menurunkan simbol kebangsaan itu. Akhirnya mereka menembaki masjid ini secara membabi buta. Guru Mansur tetap bertahan beserta para pengikutnya. Dia lantas berseru, "Betawi, rempuk!" Artinya, Betawi, bersatulah. Demikianlah, di samping sebagai dai dan intelektual, Guru Mansur juga memiliki semangat juang seorang pahlawan.